Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Intan Sitompul dengan NIM 7223260021 dari Prodi Kewirausahaan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas studi case tugas yang diberikan oleh Pak Bambang selaku dosen pengampu digital marketing. Di sini saya adalah direktur utama di PT Tomoda Mobil Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif yang menjual produk mobil. PT Tomoda Indonesia adalah PMA dari Jepang yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT dari PT Tomoda yang pertama itu strength atau kekuatan. Memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun, PT Tomoda Mobil Indonesia memiliki brand awareness yang kuat, terutama dengan produk andalannya itu Kijang Anava. Yang kedua itu produk cocok dengan budaya lokal. Kijang Anava merupakan minibus yang sangat sesuai dengan kebutuhan keluarga besar di Indonesia. Yang ketiga itu jaringan penjualan di kota besar. Berfokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang memberi akses ke pasar terbesar di Indonesia. Selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Yang pertama, penurunan pertumbuhan revenue dan pangsa pasar. Penurunan hingga 27% menunjukkan masalah dalam strategi penjualan dan kompetisi. Yang kedua, masalah teknis pada produk unggulan. Masalah dengan sistem injeksi di Kijang Anava Reborn merusak kepercayaan pelanggan dan menurunkan loyalitas. Yang ketiga, ketergantungan pada metode pemasaran tradisional. Menghabiskan biaya tinggi dan untuk iklan di TV dan koran yang sudah ketinggalan zaman tanpa efek signifikan. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan pasar electric vehicle atau EV dengan pergeseran tren ke mobil listrik. PT Tomoda bisa memasuki pasar EV yang sedang berkembang pesat. Yang kedua, pasar generasi muda dan keluarga kecil. Tren mobil kecil dan hemat bahan bakar membuka peluang untuk produk baru yang lebih sesuai dengan preferensi pasar. Yang ketiga, digital marketing dan e-commerce. Pemanfaatan digital marketing bisa memperluas jangkauan dan menekan biaya promosi. Yang keempat, peningkatan jaringan di daerah, ekspansi cabang di provinsi lain untuk mendekatkan diri ke pasar dan meningkatkan penetrasi. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan ketat dari pesaing. Kompetitor seperti Honda, Suzuki, dan Daihatsu sudah berinovasi dengan produk EV dan menggarap segmen pasar muda. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan yang rendah. Jika tidak segera diatasi, masalah teknis pada produk bisa menurunkan reputasi perusahaan lebih jauh. Yang ketiga itu perubahan preferensi konsumen. Pasar semakin beralih ke mobil yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Hal ini mengancam relevansi produk PT Tomoda. Baiklah, selanjutnya strategi untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan perusahaan. Yang pertama itu strateginya yaitu diversifikasi ke mobil listrik dan mobil kecil, mengembangkan lini produk mobil listrik atau EV serta mobil hemat bahan bakar berkapasitas 4 penumpang untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar muda dan keluarga kecil yang saat ini menjadi tren. Yang kedua, perbaikan kualitas produk, memperbaiki masalah injeksi pada Kijang Anava Reborn
secara cepat dan memberikan kompensasi atau penawaran perbaikan gratis bagi pelanggan yang berdampak. Yang ketiga, ekspansi geografis, meningkatkan jangkauan dengan membuka cabang di provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cepat seperti Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Bali. Hal ini juga akan mendekatkan layanan ke lebih banyak konsumen. Eh, Selanjutnya, revitalisasi layanan purna jual, meningkatkan kualitas layanan bengkel resmi, dan memberikan pelatihan kepada teknisi agar lebih responsif dan cepat dalam menangani keluhan pelanggan. Yang kelima, kolaborasi dengan startup teknologi. Kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan aplikasi layanan pelanggan yang memudahkan booking service, klaim garansi, dan memantau kondisi kendaraan secara digital. Nah, selanjutnya peningkatan brand awareness dengan digital marketing. Pendekatan digital marketing yang pertama itu mengoptimalkan media sosial dan influencer marketing. Membuat kampanye yang menargetkan generasi muda dan keluarga muda melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Kolaborasi dengan influencer otomotif yang memiliki basis penggemar kuat di kalangan target pasar. Yang kedua itu konten marketing. Membuat konten yang menonjolkan nilai-nilai unik Kijang Anava sebagai kendaraan keluarga yang aman dan nyaman, tetapi juga promosikan inovasi baru seperti mobil listrik yang sedang dikembangkan. Konten bisa dalam bentuk artikel blog, video, serta review produk. Yang ketiga, pemanfaatan data analistik. Gunakan alat analisis data untuk memahami perilaku konsumen lebih baik serta menargetkan kampanye pemasaran digital dengan lebih akurat. Retargeting iklan online bisa meningkatkan peluang konversi. Yang keempat itu e-commerce dan penjualan online. Membuat platform penjualan mobil secara online melalui website resmi atau marketplace otomotif. Yang kelima, email marketing dan loyalitas pelanggan. Kirimkan email rutin berisi penawaran khusus, tips merawat mobil, serta informasi tentang produk baru, program loyalitas dengan penawaran eksklusif untuk pemilik Kijang Anava bisa membantu meningkatkan engagement dan retensi pelanggan. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih.